Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan general service periodik per hours meter 6000 jam ya, menggunakan unit well loader Liugong CLG 856H. Dan kebetulan di samping saya ada mekanik dari Yunani yang kebetulan ngontrak di daerah Banten karena saya ingin menimba ilmu dan mencari pengalaman serta pengetahuan yang lebih. Betul. Oke, item mana saya dan komponen apa saja yang perlu diganti atau bagaimana cara untuk melakukan service periodik kali ini. Tetap ikuti video kami di channel kita. Baik, terkait masalah komponen atau item yang perlu diganti itu bentuknya semua diganti. Jadi mulai dari lubrikasi, oli engine, oli transmisi, oli hidrolik, termasuk komponen-komponennya seperti filter, air filter dan tap filter, semuanya diganti komponennya. Dan langsung saja kita mulai melakukan servis mana dulu yang perlu diganti. Ikuti video ini. Pertama, ini komponen yang lebih mudah diganti, saya ganti dulu. Nah, ini namanya water separator filter ya, yang ada di framing pan. Fungsinya untuk memisahkan antara fuel atau fuel diesel dengan air. Ya, setelah itu nanti di transfer ke fuel separator. Di situ transfer pump sebelum masuk ke bos pump. Jadi bahan bakar dipastikan steril dari partikel yang menghambat. Oke, kita buka saja bagian kapnya. Setelah itu kita nanti buka ini. Oke, stop. Ini part yang baru, nanti kita ganti. Matiin. Fuel separatornya kita buka dulu. Oke. Ya. Ini part barunya. Ya. Nanti kita lihat ada dua. Yang ini untuk di bloknya, ini untuk seal filternya. Ini drain pembuang. Pastikan pemasangannya tidak bocor. Oke, selanjutnya kita penggantian oli. Sebelum melakukan penggantian oli, kita buka filter olinya terlebih dahulu. Jadi ketika kita drain olinya, sirkulasinya tidak terlalu ada pernapasan dari lubang filter ini. Oke, kita buka saja. Hati-hati. Miring. Isi sampai terisi penuh. Oke. Untuk membuka komponen filter ini menggunakan alatnya klem ya. Oke, kemudian kita drain olinya. Pokoknya kita usahakan agar tidak tercecer pada lantai ya. Baik,
Selanjutnya kita masukkan oli. Kita menggunakan oli engine Shell Primula yang 15W/40. Itu yang sudah direkomendasikan dari dealernya, yang mengacu pada api SI-nya. Oke, ini komponen barunya, ini engine oil filter. Sebelum dipasang kita isi dulu dengan oli agar nanti tidak terlalu lama untuk sirkulasi ke dalam olinya. Jadi posisi olinya sudah tersedia. Pasang. Oke. Ini corongnya kalian bisa temukan di online shop Lazada atau Shopee. Oke. Harganya tidak Diketahui. harus menjual ginjal. Takaran oli sebenarnya kapasitas yang terinstall yaitu 27 liter ya, tapi kita tetap harus sesuaikan dari sticknya. Setelah diisi 25 kemudian di running agar sirkulasi, nanti kita cek lagi. Pokoknya harus sesuai dengan stick yang direkomendasikan. Cek level olinya dari sticknya ya, sudah melebihi dari standarnya full. Selanjutnya kita pergantian pada oli transmisi. Kita drain dulu, kita rilis oli transmisi dari sini. Kunci apa? Dari situ sih. Ini gimana sih? Selanjutnya kita akan melepas replace penggantian filter transmisi ya. Nanti kita ganti yang baru. Ini spare partnya. Ini spare partnya. Ini hanya beda merek saja dengan yang dulu. Oke, kita lepas saja matanya. Baik, ini filter olinya sudah diisi dengan filter transmisinya sudah diisi dengan oli, dan jangan lupa ini bagian sealnya diberi pelumas agar nanti kalau jika terkena panas blok tidak melukai sealnya, kemungkinan akan menyebabkan kebocoran. Oke, kita pasang. Baik, selanjutnya kita akan mengganti oli transmisinya. Saya biasa menggunakan oli transmisi dari Shell 15W/40. Sebenarnya oli transmisi ada dua macam, ada yang 90, tapi itu harus menyesuaikan dengan gear dan cara pengoperasian unitnya seperti itu. Oke, kita isi dari reliefnya. Kapasitas yang terinstall sebenarnya 27 sampai 25 liter ya, tapi tetap harus menyesuaikan dari stick. Setelah di running minimal 2 kali running, kemudian dicek pada sticknya kembali. Oke, sekarang pengecekan dari stick level. Nah, posisinya masih penuh karena oli belum disirkulasikan ke dalam filter. Oke, kita nanti cek running sekaligus kita cek komponen yang sudah terpasang, termasuk engine oli dan filter transmisi. Baik, sebelum melakukan test run, jangan lupa ini yang premium pump
harus dipompa dulu karena untuk menarik fuel atau bahan bakar ke saluran sampai benar-benar terisi penuh. Tidak. Kemudian kita tes run. Baik, sekarang unit sudah running. Kita cek masing-masing komponen yang sudah terpasang seperti filter dan lain sebagainya. Oke, kita cek. Pengecekan awal, tapi kita nanti akan jalan maju mundur. Setelah itu kita cek lagi. Baik, selanjutnya kita akan mengganti oli gardan. Ya, ini kapasitas olinya antara 19 sampai 20 liter. Kemudian final drive kanan dan kiri kita semuanya ganti. Yang final drive 6 liter, yang bagian gardan 19 liter. Jadi kita rilis dari bawah, kemudian kita ganti. Oke, kita buka. Oke, kita lihat kondisi bekas gardannya tuh. Ini terlihat seperti gram yang kental, halus, gram halus. Terlihat seperti silver. Baik, selanjutnya kita akan rilis yang final drive, depan, kanan, kiri, dan belakang kanan kiri juga. Ini oli bekasnya sudah terlihat gram yang pekat karena memang sudah waktunya diganti. Oke. Baik, selanjutnya kali ini pengisian oli final drive. Yang perlu diperhatikan dalam pengisian final drive, posisi level yang kecil di bawah dan lubangnya di atas daripada garis ini. Ya. Isi sesuai dengan level tersebut. Jika memang sudah penuh, sudah cukup, kurang lebih sekian, maka nanti pindah yang selanjutnya.
Dan kebetulan saya ditemani oleh mekanik datangan dari Meksiko, namanya Rico Utabarat, panggil saja dia Oloy. Oke, sekarang kita akan rilis drain oli hidroliknya di bagian sini. Ini selang drainnya. Nanti ini udah saya lepas, tinggal as muncrat. Oke, kita tunggu sampai benar-benar tuntas habis. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pergantian oli hidrolik. Nanti yang perlu diperhatikan adalah gantian filter pilot dan filter retennya juga. Kebetulan di sini bagian tangki hidroliknya sedang dibuka covernya oleh mekanik dari Dubai, namanya Kimochi. Panggil aja dia Jainuddin. Nah, di sini tangki hidroliknya. Yang ini strainernya ya. Ini buat pipa pernapasan oli hidrolik. Dan ini bagian filter returnnya. Yang ini nanti ngisinya dari bagian sini. Sebelumnya kita akan cleaning terlebih dahulu, dicuci agar benar-benar jauh daripada kontaminasi debu. Karena ini berbicara masalah lubrikasi yang perlu diperhatikan. Lu mah nyari majunya yang bekas oli. Oke, kondisinya sudah bersih daripada debu. Kita nanti buka. Ini sudah kebuka. Pastikan hati-hati karena ada springnya. Khawatir blok covernya loncat. Kita buka. Returnnya, jadi begitu setelah masuk pada komponen hidroliknya piston, kemudian dia balik masuk tabung melalui filter tersebut. Nanti kita ganti dengan yang baru. Saya sudah siapkan. Oke, stop. Oke, selanjutnya kita akan buka filter pilotnya. Ini pilotnya ada di bawah bagian kabin bawah sebelah kanan. Yang ini nanti kita lepas pakai kunci 27. Seperti ini. Di bagian ini. Ini filternya. Dan ini filter barunya. Kita akan pasang. Filter yang baru sudah dipasang. Kemudian masukkan cover atau blok filter pilotnya. Pastikan dalam kondisi kencang dan tidak bocor. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian
oli hidrolik. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengisian oli hidrolik. Saya menggunakan pompa jet cleaner yang 200 ampere yang 24 volt. Nih, nanti tinggal ngisi aja. Ini proses pengisian ini. Saya menggunakan oli Telus dari Shell yang 68 single grade. Saya isi sesuai kebutuhan melihat dari level oilnya. Jika memang sudah sesuai dengan level oilnya, perkiraan antara 236 itu kapasitas yang terinstall dari dealernya, tapi tetap kita harus menyesuaikan dengan level oli. Selanjutnya, jangan lupa penggantian filter evaporator dan blower evaporator. Ini nanti dipasang di bagian blower ini yang baru. Ini fungsinya untuk sirkulasi. Ini bagian blower. Dan yang ini filter untuk outdoornya di bagian samping kiri kabin. Ini dari udara dari atmosfer disterilkan masuk ke dalam evaporator karena kondisinya sudah buluk, ini sudah selayaknya diganti. Oke, kemudian ini ada air filter yang perlu diganti. Penggantiannya itu sesuai dengan hours meter periodik per 2000 ya, tapi ini kondisional. Jika memang dalam 2000 itu masih bisa digunakan, semaksimal mungkin digunakan. Tapi kalau memang jika di bawah daripada 2000 harus diganti, semestinya harus diganti. Kondisional. Nanti kita pasang di bagian belakang engine. Nanti kita pasang di bagian ini. Ini tabung air filter. Baik, itulah komponen-komponen dan item service General Hours Meter 6000 jam. Berikut kegiatannya, dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau ada kesalahan dalam pengeksekusiannya, silakan komentari di bawah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Padepokan.